Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, khususnya untuk Bapak Bayu Aji selaku dosen matkul sistem kontrol adaptif saya dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara kerja dari diagram blok dari sistem pendingin ruangan yang saya buat. Nah, di sini dari yang pertama akan kita jelaskan terkait dengan input. Input di sana ditandai dengan adanya blok sistem di sana. Lalu ada pengendali yang dimana ada struktur yang mirip dengan PID yang di sana ada proporsional, integral, dan juga derivatif dengan gain. Ada integrator sama derivatif di sana yang mana nantinya akan menghasilkan sinyal kontrol. Lalu di sana ada plan yang dimana ada beberapa transfer function di sana yang teman-teman bisa lihat juga. Ini menunjukkan model plan yang punya beberapa dinamika. Lalu juga ada feedback di sana yang dimana keluaran plan itu nantinya dikembalikan ke penjumlahan error sehingga membentuk sistem yang tertutup. Ada juga loop inner atau loop kecil di dalam loop besar, itu mempercepat respon bagian tertentu atau menstabilkan dinamika yang cepat juga. Lalu bagaimana alur kerjanya? Jadi dari step lalu ke gain. Di sana step itu nantinya memberikan perubahan referensi yang dimana misalnya dari 0 ke 50. Nah, gain itu nanti juga mengatur amplitudo referensinya. Jadi ada skala input di sana. Lalu ada referensi dan juga output yang dimana nantinya itu menghasilkan penghitungan error. Jadi referensi dikurangkan dengan sinyal baliknya. Nah, pada blok penjumlahannya itu nanti akan menghasilkan nilai error tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengendaliannya atau controllernya. Di sana ada PID di sana yang dimana nantinya error itu akan masuk ke blok yang dibagi menjadi 3 alur di sana. Yang dimana di gain kedua itu ada proporsional yang mana nanti memberikan aksi proporsional dan mempercepat respon awalnya. Lalu masuklah dia ke integrator juga, integral yang dimana nantinya memberikan aksi integral, lalu menghilangkan steady state error steady state-nya. Lalu ada derivatif di sana yang mana nanti memberikan aksi turunan. Lalu dia meredam overshoot dan juga menambah stabilitas dari si sistemnya. Ketiga keluaran ini nantinya dijumlahkan yang menghasilkan sinyal kontrol kasar melalui si summing point yang kita gunakan di sana. Lalu ada penyesuaian juga, penyesuaian ada block add di sini, yang dimana di sini menyesuaikan sinyal kontrol yang kemungkinan nanti menyertakan aksi feed forward atau kompensasi dari loop lainnya nantinya. Jadi sebelum masuk ke plan utamanya dia ada penyesuaian dulu. Lalu ada di plan utama di sini yang dimana sinyal kontrolnya akan masuk ke transfer functionnya yang dimana nantinya dia mengubah perintah menjadi keluaran fisik sehingga transfer functionnya itu bisa disebut menunjukkan dinamika tinggi order dari si elektromagnetiknya. Lalu ada pengembalian atau scoop. Yang sana keluaran plan di sini itu ada beberapa jalur. Ada satu ke scoop utama, ada loop feedback dan juga balok transfer bawah yang dimana kembali ke penjumlahan error. Scoop 2 itu nampaknya mengukur sinyal berbeda. Jadi subsistem selanjutnya itu ada transfer tambahan yang mana transfer fungsi bawahnya itu nanti memungkinkan aktuator dinamis atau sensor filter. Lalu dinamika cepat dan diskretnya juga mempengaruhi sinyal loop innernya nantinya. Lalu ada transfer fungsi atas yang dimana di sana dia jadi model-model resonansi atau bagian lain dari plan. Lalu sistem ini juga diloopkan sehingga kontrol perhitungan di efek-efek tertentu. Nah, maksud dan efek tiap bagian itu yang mana yang di proporsional itu responnya cepat tapi bisa menimbulkan overshoot. Di integral dia menghilangkan si error steady state-nya. Lalu di derivatif itu dia mengurangi overshoot, osilasi dan membantu stabilitas. Nah, lalu terkait dengan itu ada perilaku dihadapkan saat simulasi. Kalau misalnya stepnya kecil, keluarannya itu mengikuti referensi dengan sedikit overshoot jika derivatifnya kurang atau lebih lambat kalau integralnya kecil. Kalau misalnya integralnya terlalu besar, maka jadi osilasi perlahan dan overshootnya juga besar. Kalau derivatifnya juga terlalu besar, dia akan menghasilkan noise dan reaksi terhadap turunannya nanti. Lalu untuk selanjutnya itu akan kita bahas terkait dengan si perbedaan scoop di sini, yang dimana scoop 1 itu alat untuk ukur error sistemnya, yang dimana scoop kedua itu scoop 2 dipasang di bagian akhir sistem sehingga jadinya loop 2 ini menampilkan output sistem sebagai respon terhadap input step. Jadi inilah yang biasanya jadi acuan performa apakah output ini mengikuti
mengikuti input dengan cepat, stabil, tanpa overshootnya. Jadi intinya scoop 2 ini alat ukur output sistemnya. Bedanya scoop 1 dan scoop 2, kalau misalnya scoop 1 itu menampilkan grafik error, kalau scoop 2 itu menampilkan grafik respon outputnya. Kalau digabungkan, jadi scoop 1 itu cepat turun ke 0, artinya kontrolnya lebih bagus, errornya langsung terkoreksi. Kalau scoop 2 itu mendekati nilai referensi step, yang artinya sistem itu berhasil mengikuti perintah yang sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dari diagram blok yang saya buat dari sistem pendingin ruangan atau AC ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.